Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang dari Prodi Informatika dengan NIM 22.100.1121. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ijtihad sumber hukum Islam ketiga. Permasalahan umat manusia yang ada di sekitar kita selalu menarik untuk diamati dan dikritisi, tak terkecuali dengan hal-hal yang berhubungan dengan syarak atau ibadah untuk dalam mencari suatu kunci pemecahan masalah. Para ulama biasanya menggunakan alat antara lain Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di samping itu, mereka juga harus melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah tersebut. Sekarang banyak ditemui perbedaan-perbedaan mazhab dalam hukum Islam yang disebabkan dari ijtihad. Misalnya muncul aliran seperti Islam liberal, fundamental, ekstremis, moderat, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari hasil ijtihad dan sudah tentu masing-masing mujtahid berupaya untuk menemukan hukum yang terbaik. Justru dengan ijtihad, Islam menjadi luas, dinamis, fleksibel, sesuai dengan dinamika zaman. Dengan ijtihad pula syariat Islam menjadi tidak bisu dalam menghadapi problematika kehidupan yang kian kompleks. Oleh karena itu, sesungguhnya ijtihad adalah suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis dengan jalan istinbat. Kata ijtihad berasal dari kata al-jahd atau al-jud yang berarti al-masyaqat, kesulitan atau kesusahan, dan ahtokot, kesanggupan dan kemampuan. Atas dasar pada firman Allah SWT dalam Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Tetapi pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi, baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang makku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Pengertian lain bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga dalam perkembangannya. Ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum. Dasar-dasar ijtihad atau dasar-dasar hukum ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Di dalam ayat yang menjadi dasar dalam berijtihad sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Adapun fungsi ijtihad diantaranya adalah 1. Fungsi ijtihad al-rujuk, kembali atau mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Fungsi 3. Fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Begitu pentingnya melakukan ijtihad sehingga jumhur ulama menunjukkan ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Artinya,
Jika kamu mempersengketakan sesuatu, maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah untuk mengembalikan masalah kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan hukum ialah dengan penelitian seksama terhadap masalah yang nasnya tidak tegas. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, jika seorang hakim bergegas memutus perkara, tentu ia melakukan ijtihad, dan bila benar, hasil ijtihadnya akan mendapatkan 2 pahala. Jika ia bergegas memutus perkara tertentu, ia melakukan ijtihad dan ternyata hasilnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat As-Syafi'i dari Ambir As. Hadis ini bukan hanya memberi legalitas ijtihad, akan tetapi juga menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan-perbedaan pendapat hasil ijtihad bisa dilakukan secara individual ijtihad fardi, yang hasil rumusan hukumnya tentu relatif terhadap tingkat kebenarannya. Adapun hukum ijtihad yaitu 1. Fardu ain untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. 2. Fardu ain juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya, dan bila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut. 3. Fardu kifayah, jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada lagi mustahid yang lain setelah memenuhi syarat. 4. Dihukumi sunnah, jika beristihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. 5. Hukumnya haram terhadap istihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syariah. Masalah yang menjadi lapangan istihad adalah masalah-masalah yang bersifat zani, yakni hal-hal yang belum jelas dalilnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Tentang kedudukan istihad terdapat 2 golongan, yaitu golongan 1 berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar dengan alasan karena dalam masalah tersebut Allah tidak menentukan hukum tertentu sebelum diistihadkan. Golongan kedua berpendapat bahwa yang benar itu hanya 1, yaitu hasil ijtihad yang cocok jangkauannya dengan hukum Allah. Sedangkan bagi yang tidak cocok jangkauannya maka dikategorikan salah. Bentuk atau macam ijtihad. Ijma. 1. Ijma, kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab Al-Quran dan Sunnah. 2. Qiyas, mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah ada karena alasan yang sama. 3. Masalah mursalah, merupakan cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Syarat-syarat mujtahid, orang-orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid dan harus memenuhi beberapa syarat. 1. Mengerti bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui, kedua dasar hukum Islam menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu, seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar pengusahaannya pada objek kajian lebih mendalam. 2. Memahami tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer di mana sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. Barang siapa yang tidak mengerti Al-Quran, sudah tentu ia tidak mengerti syariat Islam secara utuh. Mengerti Al-Quran tidak cukup dengan piawai membaca, tetapi juga bisa melihat bagaimana Al-Quran memberi cakupan terhadap ayat-ayat hukum. 3. Mengetahui abab al-nuzul. Mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif.
bukan hanya pada tataran teks, tetapi juga akan mengetahui secara sosial psikologis. Keempat, mengetahui nasih dan mansukh. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan yang sebenarnya telah dinasihkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.